Mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, di akhir bulan Agustus 2020, mari kita bersama-sama kita berdiri dan merayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan penuh sukacita, mari kita puji nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lambungkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Besar bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber supaya sinarmu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah di minggu yang kelima bulan kebangsaan ini. Kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sertamu, salam, salam. Silakan jemaat duduk. Murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pemuridan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi, kita menyanyikan lagu KJ 415, bait pertama dan ketiga.
gembala baik bersuling nan merdu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah dengan kerendahan hati mengakui dosa-dosa kita. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Tertera dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 30. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 36 bait 2-4, Dihapuskan Dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Saya undang untuk kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama menerima anugerah dari Allah. Di dalam kesaksian Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah. Mari kita hayati bersama-sama rahmat Allah yang begitu indah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait 2 dan 3 Serikat Persaudaraan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh dengan segala kemuliaan, keagungan, dan kekudusan. Di akhir bulan Agustus ini Tuhan kami, umat-Mu berkumpul di tengah-tengah keluarga kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah menyertai perjalanan kami di bulan ini. Bahkan Engkau boleh memberikan kesempatan untuk kami menikmati berkat-Mu yang luar biasa, kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, lebih lagi kemerdekaan yang Engkau anugerahkan di dalam karya agung Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami semakin menghayati semua anugerah ini, sehingga kami dipenuhi dengan syukur kami kepada Tuhan, seraya kami terus belajar untuk mendengar, merenungkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, bersama-sama kami juga hendak mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk belajar mengerti dan memahami Tuhan. Mampukan kami untuk mengolah dalam batin dan hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk merenungkan semakin dalam, bahkan mampukan kami untuk semakin melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang semakin berani untuk menyatakan kebenaran dan juga bersaksi bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus menuntun kami dan menerangi setiap kami, sehingga kami, keluarga kami, anak-anak kami sebagai orang tua juga akan terus belajar, setia melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sabda yang sejati, Sang Sabda yang hidup, yang menuntun kami sampai selama-lamanya, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita mendengarkan sabda Tuhan sebagai bacaan pertama kita pada ibadah hari ini. Dan bersama kita buka dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15.
Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, 'Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub,
telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan tadi kita tanggapi bersama-sama dengan membaca Mazmur secara litani yang terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 1-6 ditambah dengan ayat 23-26 dan ayat 45 bagian B. Saya akan membacakan ayat yang terdahulu dan Bapak Ibu membacakan yang selanjutnya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hamba-Nya dan Harun yang telah dipilihnya, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kedua pada hari ini diambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 21. Demikian, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita terima sabdanya di dalam kesaksian Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang begitu indah. Maka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, yang merenungkannya, serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh melewati bulan Agustus, di mana begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan, bukan hanya bagi kita jemaat, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Karena itu sudah selayaknya, sepantasnya kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita sungguh-sungguh rindu untuk setia dan taat kepada Allah. Tema hari ini menjadi pengikut Yesus yang berani. Melalui tema ini menginspirasi kita, membangun semangat kita, seperti ketika Tuhan juga membangun semangat para pahlawan Indonesia, khususnya pahlawan-pahlawan yang sudah gugur di medan laga, yang merelakan semuanya, nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Dan tidak sedikit pahlawan-pahlawan itu yang percaya sama Tuhan Yesus.
Mereka merelakan hidupnya, mereka merelakan harta bendanya, mereka merelakan keluarganya untuk berperang sehingga bangsa kita merdeka. Dan kemerdekaan itu bukan semata-mata karena pengorbanan mereka, tapi kita percaya bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Allah. Demikian juga kemerdekaan yang kita alami di dalam Tuhan itu juga anugerah, dan tidak ada kemerdekaan yang tanpa pengorbanan. Kita merdeka sebagai bangsa Indonesia karena pengorbanan para pahlawan. Kita merdeka di dalam Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, rela menderita untuk menebus dosa-dosa kita dan membawa kita ke alam kemerdekaan yang sesungguhnya, dibebaskan dari segala dosa-dosa kita sehingga kita layak untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah yang kita imani. Karena itu Tuhan memanggil kita supaya kita boleh menjadi pengikut Yesus yang berani. Berani di sini bukan asal berani semua dilawan, tidak. Tetapi berani di sini adalah berani untuk mewartakan kebenaran, membela kebenaran, mewartakan kejujuran, membela kejujuran, mewartakan keadilan dan membela keadilan. Sebab kita tahu ada salah satu ungkapan begini Bapak Ibu. Nah, ungkapan ini dulu disampaikan oleh tokoh Kristen juga, Martin Luther King Jr. Keluarga-keluarga ada yang tahu? Anak-anakku ada yang tahu siapa itu Martin Luther King Jr.? Ya, dia salah satu sosok pribadi yang takut akan Tuhan. Dia salah satu pahlawan Amerika, khususnya membela orang-orang kulit hitam di Amerika. Dia mengatakan demikian, kejahatan terjadi bukan karena banyaknya orang jahat merajalela, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Ya. Jadi kejahatan itu begitu banyak terjadi bukan karena semakin banyak orang jahat, tetapi karena orang-orang baik itu diam. Orang-orang baik itu tidak berani. Orang-orang baik itu status quo. Status quo itu apa? Ya, mending meneng lah timbang rame. Itu yang sering terjadi di dunia ini, bahkan mungkin juga di dalam kehidupan kita. Mending meneng timbang rame. Itulah yang terjadi. Tetapi Martin Luther King Jr. juga merelakan hidupnya demi membela kebenaran, membela keadilan. Dia merelakan semuanya untuk membela kebenaran dan keadilan di Amerika pada waktu itu. Dia adalah aktivis pergerakan yang luar biasa dan dia adalah orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita hari ini juga belajar dari apa yang dialami oleh Musa. Pada waktu itu umat Israel mengalami penderitaan yang luar biasa di tanah Mesir. Ya coba, siapa yang enak kalau hidupnya dijajah? Ya enak kan? Kalau hidup kita itu dijajah pasti kita menderita. Kalau kita melakukan sesuatu dipaksa, kita juga akan menderita. Semua orang ingin bebas, tetapi ingat, janganlah kita ketika bebas menggunakan kebebasan itu dengan semaunya sendiri. Nggak enak dijajah. Demikian juga bangsa Israel pada waktu itu mengalami penderitaan ketika dijajah oleh orang-orang Mesir. Karenanya Tuhan mengirimkan Musa di tengah-tengah mereka. Namun apa yang dialami oleh Musa dalam dialog yang kita dengarkan bersama-sama, Musa pun juga sebenarnya awalnya enggan untuk menjadi alat bagi Tuhan membela bangsanya. Males, nggak mau rame lah dengan tokoh-tokoh orang-orang Israel, dengan tua-tua, dengan orang-orang sepuh. Nggak mau rame dengan orang-orang Mesir yang menjajah. Musa enggan. Karena itu di tengah-tengah keengganan itu Musa berdialog dengan Tuhan. Yang pertama Musa meminta legalitas kepada Tuhan. Siapa sih yang mengutus aku? Nah itu kan tadi dalam dialognya.
Dan ketika Musa bertanya, siapa yang mengutus aku? Maka Tuhan mengatakan, akulah yang mengutus kamu. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memilih kamu. Dan seterusnya, itu jawaban Tuhan. Yang kedua, Musa menanyakan apa yang harus dikatakan. Karena itu Tuhan segera menjelaskan apa saja yang harus dikatakan kepada bangsa Israel. Katakanlah kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menolongmu dan lain sebagainya. Musa seolah-olah nggak mau tahulah Tuhan mengutus itu untuk apa. Yang ketiga, saat Musa mengatakan dia tidak pandai bicara, Tuhan jangan akulah, yang lain saja. Aku ini kan nggak pandai bicara. Seringkali ya Bapak Ibu, ketika kita diminta untuk berdoa, anak-anakku di rumah ketika kita berdoa, janganlah ibu saja, janganlah bapak saja. Ketika kita diminta untuk membaca renungan, yang lain saja. Sering kan? Itu kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Itu juga dulu dialami oleh Musa. Ketika Musa diperintah oleh Tuhan, Tuhan aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai ngomong. Dan itu Tuhan juga menyatakan dan menjawab apa yang dialami oleh Musa dengan menyiapkan Harun untuk membantu Musa, karena Harun pandai bicara. Jadi jangan merasa lemah, jangan merasa kecil kalau kita itu dipanggil untuk Tuhan. Baik sebagai komisi, sebagai majelis, teman-teman semua, ada yang di multimedia dan lain sebagainya. Mari, Tuhan memberikan kelengkapan untuk kita melakukannya dengan baik. Demikian juga yang keempat, Musa menyatakan keraguannya, khawatir kalau nanti bangsa Israel tidak percaya akan perkataannya. Tuhan, nanti kalau aku mengatakan ini gimana ya? Khawatir Bapak Ibu. Tetapi Tuhan juga menjawab kekhawatiran Musa. Tuhan menyatakan semuanya itu dan meyakinkan. Salah satunya ketika Tuhan memperkenankan Musa memakai tongkat. Ya, pakailah tongkatmu untuk menyatakan bahwa kamu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Nah, itulah. Seringkali Bapak Ibu, itu yang kita alami seperti Musa alami. Makanya di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 13, Musa mengatakan demikian. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya sudah berdialog panjang lebar, Musa merasa, Tuhan males lah. Yang lain aja yang Tuhan utus. Jangan akulah yang jadi komisi, yang lain aja. Jangan akulah yang jadi majelis, yang lain aja. Aku tak jadi jemaat di rumah aja ya, enak. Seringkali Bapak Ibu kita seperti itu, anak-anakku juga demikian ketika diminta untuk memimpin doa dalam sekolah minggu, yang lain aja lah Pak, saya tidak pandai berdoa dan berbicara. Seringkali itu terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bukan menjadi pribadi yang berani untuk menyatakan hidup kita, kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Bahkan tidak sedikit ya, yang karena apa Bapak Ibu? Karena pekerjaan, karena jodoh. Tuhan, aku sudah tua nggak dapat jodoh, dapatnya ini ya sudahlah, ya itu kan. Meninggalkan Tuhan karena jodoh, meninggalkan Tuhan karena jabatan. Banyak Bapak Ibu. Ngeri kan? Kita nggak berani menyatakan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak berani menyatakan kebenaran di dalam Tuhan, ya jangan harap kita selalu disertai oleh Tuhan. Ya jangan menangis kalau kita dibiarkan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Apa yang dialami oleh Musa? Ya kadangkala karena kita ini senang hidup di zona nyaman, kepenak wae lah. Males kalau saya harus berdebat, males saya kalau harus berdialog dengan yang lain yang tidak nyaman, ya kan? Sering itu ada dalam hidup kita yang dialami oleh Musa juga. Tetapi kenapa Tuhan memilih Musa? Tentu banyak alasan yang mari bersama-sama kita renungkan. Tuhan memanggil Musa karena Musa punya pengalaman. Ya, dia sebenarnya punya pengalaman. Sebenarnya Musa ini punya pengalaman bagaimana membela bangsa Israel. Ya, dia pernah membunuh salah satu orang Mesir, bahkan dia sampai melarikan diri, dia mengembalakan ternak dan sebagainya. Itu menjadi salah satu alasan. Musa itu sebenarnya orangnya berani.
Musa itu sebenarnya bisa menggembalakan, bukan hanya ternak tetapi nanti menggembalakan umatnya, bisa. Nah, Tuhan memandang seperti itu. Dan di dalam kelemahannya, di dalam ketidakpandaiannya berbicara, sebenarnya Tuhan juga tahu kekuatannya Musa seperti apa. Musa kalau dibentuk, dia adalah pribadi yang sabar. Ya, Bapak Ibu, anak-anak tahu ya kalau Musa itu terkenal nabi yang paling sabar di dalam Alkitab. Ya. Dia punya hati yang sabar sebenarnya. Karena itu Tuhan melihat semuanya itu. Dan Tuhan juga melihat kita semua kok. Entah kita yang sabar, entah yang tidak, tapi Tuhan melihat hati kita. Sehingga ketika kita itu diberikan kesempatan untuk melayani, sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa. Talenta yang luar biasa. Karena itu mari kita dengan berani menyatakan, Tuhan saya siap untuk melayani Engkau. Dan juga saya siap untuk menjadi pengikut-Mu yang berani. Pengikut Kristus yang berani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika Musa diubahkan, ya, hati Musa diubahkan dan Musa bersedia, apa yang terjadi? Musa memiliki keberanian yang luar biasa. Dia nggak takut melawan apapun juga, bahkan melawan Firaun yang jahat pada waktu itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita belajar dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan juga apa yang dialami oleh Petrus. Untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan, untuk membela kejujuran, untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus yang berani itu perlu pengorbanan. Perlu keberanian dalam hidup kita. Nah, seperti kita belajar Tuhan Yesus juga menjadi sosok yang berani, tapi bukan berani yang waton berani, tetapi berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan keadilan, berani menyatakan kejujuran. Bahkan Tuhan Yesus berani untuk menyediakan dirinya menderita. Tadi di dalam Injil 16, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan menderita dan mati, tetapi Petrus, Tuhan jangan sampai itu terjadi. Itulah kita. Manusia seperti itu, kita seperti Petrus. Ojo lah Pak, ojo ngono, engko ndak kaya ngene. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak pas. Petrus seperti itu pada Tuhan Yesus, Tuhan jangan seperti itu. Saya tidak mau engkau mati dan sebagainya. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah hai iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus menyediakan diri untuk mengalami penderitaan, untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan kita tahu Tuhan menderita, Tuhan mati di kayu salib itu untuk apa? Keluarga-keluarga Tuhan, untuk membenarkan kita. Supaya hidup kita itu dibenarkan. Dosa-dosa kita dihapuskan. Sehingga hidup kita yang serba lemah ini dikuatkan dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Yesus berani menghadapi resiko yang berat seperti itu. Menyatakan kebenaran, dibenci oleh tokoh-tokoh agama tadi di atasnya, menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ngeri Bapak Ibu. Jadi berita terhadap umat Kristen itu berita yang sebenarnya tidak mengenakan. Jadi orang Kristen itu memang menderita. Kalau jadi orang Kristen kok nyaman, pasti ada sesuatu yang ditanyakan. Bukan berarti kita nggak boleh nyaman ya, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu. Boleh nyaman. Tapi seringkali itu perlu kita tanyakan. Mengapa kita jadi orang Kristen yang nyaman? Takutkah kita menghadapi resiko, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, menyuarakan kejujuran? Ya, barangkali kalau kita ada di tempat kerja, seringkali kita melihat ketidakjujuran. Berani enggak kita melawan ketidakjujuran? Ada ketidakadilan, melawan ketidakadilan. Berani tidak untuk kita lakukan. Juga anak-anakku di sekolah ya, nanti kalau sudah boleh masuk sekolah, di kelas masing-masing, berani enggak menegur teman-temanmu kalau teman-temanmu itu mengatakan hal-hal yang jahat? Ya, kan kita sering ya dengar anak-anak itu mengatakan, wah kamu ini seperti nama-nama binatang. Berani enggak? Yo, anak-anak Kristen mengingatkan mereka, kamu jangan begitu dong, bahasamu itu saru. Tuhan enggak boleh ngomong seperti itu. Tuhan enggak boleh ngomong kurang ajar. Tuhan enggak boleh ngomong binatang-binatang kepada yang lain. Berani enggak anak-anakku? Ini tantangan buat kita semua untuk kita mengikut Yesus dengan berani. Juga pemuda-pemuda ini, pemuda GKJ Bendungan khususnya, berani enggak kita menyatakan kebenaran,
di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Karena itu panggilan kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun seringkali Bapak Ibu ada pepatah Jawa, wong legan golek momongan. Iya toh? Tahu ya Bapak Ibu ya, wong legan golek momongan itu wong kecok gelem golek masalah gitu kan. Isinya seperti itu. Tapi apa yang kita alami? Ya, Martin Luther King Junior tadi dia melihat kejahatan, dia berani untuk melawan itu. Nah, yang terakhir ada salah satu contoh ya, adik-adik, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan. Ada seorang wartawan ya dari Jepang namanya Kenji Goto. Ada yang tahu Kenji Goto? Kenji Goto adalah salah satu wartawan Jepang yang dia pergi ke Suriah, ditangkap oleh ISIS dan dia dipenggal oleh ISIS. Dia adalah seorang wartawan yang berani memberitakan sesuatu, berani memberitakan yang tidak baik, juga berani memberitakan yang benar. Dia adalah salah satu wartawan yang seringkali mengunggah laporan-laporan tentang penderitaan anak-anak ya, yang ada di Afghanistan, di Sierra Leone, di Irak, di Suriah. Anak-anak yang menderita, dia foto, dia kirimkan ke dunia ini. Di sana ada penderitaan. Dan ketika dia berani menyatakan seperti itu, banyak tekanan-tekanan. Nah, suatu saat temannya namanya Haruna Yukawa, ya, sahabatnya di Suriah itu diculik. Dan ketika sahabatnya itu diculik, dia kembali lagi ke Suriah ingin apa? Untuk menyelamatkan temannya tadi, Haruna Yukawa. Namun bukan dia bisa menyelamatkan temannya dan menyelamatkan diri, justru dia ditangkap oleh ISIS dan dia dipenggal oleh ISIS, dia dibunuh oleh ISIS pada waktu itu. Itu berita yang cukup terkenal. Kenapa? Karena dia berani untuk mengunggah, untuk melaporkan bahwa ISIS itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan setiap orang yang mengatakan ISIS itu melakukan kejahatan yang luar biasa, pasti dia akan mengalami tekanan, diancam, bahkan juga dibunuh. Tapi dia berani untuk melakukan itu. Dia berani karena apa? Karena dia ingin menyatakan kebenaran. Bukan legan golek momongan, tidak. Tapi dia berani menyatakan itu. Seperti halnya Tuhan Yesus tadi, bukan legan golek momongan, nah nyelamatkan menungso gini-gini bisa. Tapi Yesus berani menghadapi penderitaan untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua, keluarga-keluarga kita semua. Karena itu mari, jemaat yang dikasih Tuhan, GKJ Bendungan, kita berani ya untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Menjadi pengikut Yesus yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Janganlah kita merasa legan golek momongan dimanapun tempat, karena sekarang ini begitu banyak pelanggaran, begitu banyak kejahatan, begitu banyak ketidakadilan, ketidakjujuran, begitu banyak politik dimanapun, di lingkungan kita, ya, di masyarakat kita, di kehidupan kita. Karena itu mari kita berani menjadi pengikut Yesus yang jujur, walaupun kita harus menanggung resiko sebagai orang yang berani, jujur, dan tetapi sekali lagi bukan asal berani. Berani dengan bijaksana, berani dengan sungguh-sungguh kita bergumul dengan Tuhan. Jangan sampai ada pepatah, kejahatan terjadi bukan karena banyaknya orang jahat merajalela, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jangan sampai ketidakbenaran itu akan selalu terjadi karena kita diam. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, keluarga-keluarga, anak-anakku, kita diam kalau ada sesuatu yang tidak baik, bahkan sesuatu yang tidak benar. Tuhan akan selalu menyertai kita dan memakai kita seperti Musa, memakai kita seperti Paulus untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan menolong kita semua dan tetaplah setia menjadi pengikut Kristus yang berani. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk saat teduh. Kita renungkan dan kita hayati dalam saat teduh sebentar. Saat teduh untuk kita semua. Cukup.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita hendak melakukan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama, seraya mengenangkan perjuangan gereja di segala zaman dan abad, mengingat penyertaan Roh Kudus agar gereja senantiasa hidup dan bermakna. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan imam kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau, bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu ya Allah, tolonglah kami supaya kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk menyatakan kebenaran, kejujuran, keadilan, bahkan kekudusan hidup. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, tapi kami yakin ketika Engkau memakai kami, maka berkat Tuhan pada akhirnya akan melimpah dalam kehidupan kami. Engkau memanggil orang-orang berani Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Engkau memanggil Musa menjadi orang yang berani untuk mengembalakan Israel. Engkau memanggil Daud menjadi orang yang berani menjadi raja atas Israel, walaupun tantangannya juga berat. Engkau juga memanggil Rasul Paulus, pribadi yang berani untuk mewartakan firman Tuhan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi banyak orang. Sehingga melalui pelayanannya, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang bertobat, bahkan banyak orang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, Engkau yang sudah memanggil kami dan kami ada di tengah-tengah keluarga kami ini. Berikanlah roh keberanian untuk menyatakan iman kami di tengah-tengah perjumpaan kami dengan sesama. Supaya hidup kami bermakna Tuhan. Bermakna menghadirkan kasih, kemurahan, kemuliaan, kebaikan, kejujuran, keadilan dari Tuhan. Kami tahu banyak tantangan yang kami hadapi di dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Karena itu Tuhan tolonglah kami menjadi jemaat yang semakin berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Tidak takut terhadap siapapun, kecuali hanya kepada Tuhan. Tidak takut dengan hikmat dari Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami menyerahkan anak-anak kami supaya anak-anak kami juga boleh tumbuh menjadi pribadi yang berani menyatakan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga kami mohon berkat bagi kami sebagai orang tua, semakin kuat, semakin kokoh menyatakan iman kami di tengah-tengah perjumpaan kami dengan sesama. Bahkan hidup kami boleh menjadi saksi bagi Kristus untuk orang lain. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami Tuhan, seutuhnya kepada Engkau. Demikian juga kami menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun ada. Jemaat Tuhan di Indonesia ini untuk menyatakan kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu ya Allah, kami menyerahkan semuanya hanya kepada-Mu, sebab Engkaulah segala-galanya. Di tengah-tengah banyaknya ketidakbenaran dan kejahatan, mampukan kami ya Allah untuk menyatakan kebenaran itu, sehingga kemuliaan Tuhan akan terus ada di tengah-tengah umat-Nya. Ya Allahku, berkatilah gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, supaya gereja-gereja tetap berjalan dalam kebenaran, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini.
kami terus menjadi jemaat yang taat akan protokol kesehatan. Bersyukur atas kemerdekaan yang Kau anugerahkan, bersyukur atas bangsa kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, jemaat kami, bangsa dan negara kami sepenuhnya kepada Engkau. Begitu banyak pergumulan, tetapi mampukan kami menjadi bagian untuk menyelesaikan pergumulan yang ada. Juga gereja kami GKJ Mendungan, dalam dinamika kehidupan kebersamaan kami Tuhan, kami juga mohon kekuatan dan hikmat, supaya kami terus menyatakan kesetiaan kami dengan berani, setia melakukan kehendak Tuhan yang benar. Inilah syukur dan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita mengaturkan persembahan yang diambilkan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Begini firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah nas sebagai dasar kita mengaturkan persembahan. Dan mari persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, kita kumpulkan dan dengan diiringi dari nyanyian NKB 199, bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari persembahan yang telah kita kumpulkan bersama-sama, kita haturkan dalam Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur dan rahmat kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu menerima berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, kami hamba-Mu menghaturkan persembahan dari sebagian berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh untuk mencukupi kebutuhan jemaat Tuhan di GKJ Bendungan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai, berilah
hati yang penuh tanggung jawab, hati yang bijaksana, sehingga apa yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang sudah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman kita semua, iman keluarga-keluarga kita, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan mengambil roti dan mengucap berkat serta memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Keluarga yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan senantiasa mengingatkan kita akan penyelamatan Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, akan keberadaan kita bahwa kita semua adalah keluarga Allah, mengingatkan akan perjamuan yang sempurna di sorga, dan juga mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita semua mengakui bahwa kita, keluarga dan anak-anak kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita, tetapi oleh anugerah Allah kita semua diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2, apakah kita bersedia menyerahkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, serta dengan bersungguh-sungguh pula kita akan menjalani hidup baru di dalam karya dan kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana Engkau selalu memelihara iman kami semua, iman keluarga kami, sehingga kami senantiasa yakin dan percaya akan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam karya dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai wujud dari kesempurnaan keselamatan kami, dan kami semakin dikuatkan jadi keluarga yang setia kepada Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul saat ini tidak sekedar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Karena itu mari kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang di sorga, dan kita tetap menetapkan hati kita, hidup kita, untuk selalu dipelihara oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan ke meja perjamuan bersama-sama dengan diiringi kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan 5. Suaramu ku dengar. Memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Kudus kau beri, jaminanmu tetap kepada orang beriman, janjimu kan benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna supaya kita mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari bersama-sama kita saat teduh dalam hati kita masing-masing, kita semakin mengenang karya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang sekarang berada di dalam kemuliaannya, Tuhan Yesus yang selalu memelihara kehidupan kita, memberkati kita, mengasihi kita, bahkan selalu menyegarkan iman kita sekarang sampai selama-lamanya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Mari bersama-sama dengan mengingat, percaya dan yakin bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita semua, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita makan roti ini bersama-sama. Keluarga yang dikasihi Tuhan, anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Mari bersama-sama dengan yakin dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita semua, keluarga-keluarga kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah anggur ini kita minum bersama-sama. Keluarga yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini,
Mari kita menghayati, kita merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan di dalam hati kita mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu, Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Tuhan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan. Tuhan tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Tuhan mendendam. Tidak dilakukan Tuhan kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia Tuhan atas orang-orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan Tuhan daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut dan mengasihi Tuhan. Karena itu, aku senantiasa akan beritakan kemuliaan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, Tuhan memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Mari bersama-sama kita akan berikan persembahan dengan kita menyanyikan kidung pujian, nyanyian kidung baru nomor 199 bait yang ketiga. Telah ku perhatikan sesama, dan seterusnya. Perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, keluarga-keluarga kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Hari ini Engkau berkenan menyatakan kasih setia kepada kami. Engkau berkenan kami menikmati sakramen perjamuan. Sebagai bukti Engkau mengasihi kami, Tuhan, sebagai bukti Engkau memelihara kehidupan kami semua. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami tetap menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Engkau. Seraya selalu hidup benar, menyatakan kebenaran di dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Semua kami berikan karena kami percaya bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami mempercayakan kehidupan kami selanjutnya Tuhan hanya kepada Engkau. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah anak-anak kami dalam masa-masa belajar. Berkatilah kami semua dalam karya dan pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah gereja kami GKJ Bendungan, dan berkatilah kebersamaan kami supaya ketika Engkau hadir maka damai sejahtera itu menjadi nyata. Bukalah hati kami Tuhan untuk kehadiran Tuhan sehingga damai itu tetap tinggal dalam kehidupan keluarga kami, gereja kami kini sampai selamanya. Inilah syukur kami Bapa, segala ungkapan syukur, puji dan sembah kami naikkan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan yang ketiga. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, jadilah pengikut Yesus Kristus yang berani, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan pujian akhir ibadah Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap
Tuhan Yesus, ya kemana juga ku